Bapak Ibu sekalian, bulan pertama dalam kalender Hijriah sekarang sudah masuk 1447 Hijrah, disebut dengan bulan Al-Muharram. Jadi ada al-nya ya Bu ya. Ada Muharram, ada Haram, ada Al-Muharram. Itu berbeda. Kalau kita sebut Muharram tanpa al, itu asalnya segala yang terlarang. Segala hal yang terlarang, yang tidak diperkenankan untuk dikerjakan, untuk dilakukan, itu disebut dengan Muharram namanya. Bohong itu terlarang, dusta itu Muharram, nggak boleh dikerjakan. Mencuri itu Muharram, korupsi itu Muharram, mencela itu Muharram. Hukum dari segala yang dilarang tadi disebut dengan haram namanya. Jadi perbuatannya Muharram, mabuk itu Muharram. Apa hukumnya? Haram. Nah, dua-duanya ini baik Muharram ataupun haram, asalnya sebetulnya seakar dengan kata hurmah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Jadi hukum haram ini dan munculnya kata Muharram ini pada asalnya bukan ingin membatasi seseorang dari perbuatan tertentu, tapi dihadirkan untuk menjaga keadaan dirinya supaya tetap terhormat. Sebab ketika itu dilakukan, runtuh kehormatannya. Ketika itu dikerjakan, rendah kehormatannya dalam pandangan Allah dan jatuh dalam pandangan manusia. Ya, kenapa? Karena Tuhan punya sifat Rahman dan Rahim, dan dengan sifat itulah menginginkan setiap hambanya lahir terhormat, hidup mulia, kembali pun dalam keadaan terbaik. Itu yang dimaksud Bapak Ibu dalam Quran surah ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Dan yakinkan pada dirimu, jangan pernah engkau ragukan, seluruh anak cucu Adam yang tercipta, selain aku ciptakan dengan sempurna fisiknya, Quran surah 95 ayat 4 ya, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim, itu fisiknya. Bersamaan dengan kesempurnaan fisik itu, aku lekatkan juga kesempurnaan perilakunya, sifatnya dalam bentuk potensi. Karamna, kata karim itu artinya sifat mulia yang melekat pada seseorang. Bapak pernah dengar istilah al-mukarram, ya kan? Al-mukarram itu sifat mulia yang dilekatkan karena kemuliaan sifat yang melekat pada dirinya. Nah, ketika kita terlahir, bukan hanya fisiknya yang baik, bersamaan dengan sempurna fisik ini ditanamkanlah sifat-sifat kebaikan yang potensinya tertanam pada jiwa kita. Nah, karena Allah ingin itu keluar dengan baik supaya membimbing bagian tubuh kita baik, maka dimunculkanlah hukum yang menjaga kehormatan kita. Salah satunya hukum larangan mengerjakan perbuatan ini supaya kehormatan yang baik ini terjaga sampai dia meninggal. Maka turunlah hukum yang disebut dengan haram. Ya. Saat seseorang mencela, kenapa dilarang mencela? Karena ketika mencela kehormatan dia jatuh. Kenapa dilarang mencuri dengan turunannya, mau kecil mau besar? Karena ketika mencuri jatuh kehormatannya, Pak. Bahkan di Quran itu nanti ada perbuatan yang saking diharamkannya, itu muncul kemudian bagian-bagian lain untuk mengingatkan kalau Anda mengerjakan ini, bukan hanya Anda yang terkena, keluarga pun mendapatkan dampaknya. Misal kalau kita sekarang tarik ya kasus korupsi misalnya, ya itu bagian dari extraordinary crime yang nanti ditegaskan oleh Nabi, didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam hadisnya, yang ketika dikerjakan itu ya, misal terfikir untuk berbuat, itu dampaknya bisa kepada orang-orang yang hadir di sekitarnya. Ayahnya yang berbuat, anaknya yang kena resiko, ya suaminya yang berbuat, istrinya yang kena dampak. Nah, karena itulah kemudian muncul hukum haram supaya menjaga kehormatan itu dalam seluruh aspek kehidupan yang terkait dengannya. Kalau kita ingin memulai untuk mencoba memproteksi diri
dari perbuatan-perbuatan yang meruntuhkan kehormatan kita, sehingga ketika yang salah ditinggalkan, yang soleh muncul, yang jelek ditinggalkan, yang baik muncul. Kan hukumnya begitu ya Pak ya, Bu ya, berlawanan kan. Kalau ingin jadi orang baik, yang tak baiknya jauhi kan, ya kan. Orang bisa berkata baik karena kosakata yang buruknya dia tinggalkan, maka muncullah yang baik. Nah, maka ketika kita menginginkan segala yang muharram itu ditinggalkan sehingga mengangkat kehormatan kita dengan baik, maka waktu mengawalinya tambahkan huruf al, alif dan lam. Pada kata asalnya muharram, tambah di depannya dengan al menjadi al-muharram. Kenapa bulan pertama di dalam kalender hijriyah disebut dengan bulan al-muharram? Untuk memberikan satu pedoman dengan kesan yang kuat pada diri setiap muslim. Jika engkau ingin menjalani kehidupan dengan baik, mendapatkan nilai kehormatan terbaik, maka mulailah kemudian dengan meninggalkan segala hal yang tidak baik yang berpotensi dikerjakan oleh dirimu dalam beraktivitas. Maka itulah bulan pertamanya disebut dengan Al-Muharram, nama tahunnya disebut dengan tahun hijrah. Bila kita ingin ikut ke dalam golongan orang hijrah itu, tambahkan ya sebelum huruf akhirnya, tetapkan tak marbutoh sebagai sifat penguatnya, maka berubah menjadi hijriyah, tahun di mana saya ingin ikut berubah, membawa resolusi yang terbaik untuk hidup saya supaya tampil terhormat, dan saya mulai dengan meninggalkan sifat dan sikap yang kurang baik yang meruntuhkan, berpotensi meruntuhkan kehormatan saya dalam kehidupan.